Baik pemirsa dan jamaah di studio, kita masih di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Pak Gures tadi Muhsin bertanya. Silakan Bapak jawab dulu, sebab kalau nggak dijawab marah dia Pak. Anda berani marah. Ya, Al-Quran menyebutkan 8 kelompok yang berhak untuk mendapat zakat. Ke-8 kelompok itu bisa oleh sementara ulama dikatakan kalau memang salah satu kelompoknya tidak ada lagi, maka tidak bisa diberikan. Ya. Ada juga yang berkata bahwa tidak harus semua yang disebut dalam ke-8 kelompok itu yang dapat. 8 kelompok itu yang fakir, yang miskin, orang amil. yang Amil, Pak. amil, wafir riqab, atau orang yang punya utang, dililit hutang, orang yang dililit lehernya, artinya kebebasannya tidak ada. Itu ada 8 kelompok. Ibnus Sabil, anak jalanan kira-kira, ya tahu? Wa fi sabilillah, upaya-upaya yang kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peninggian nama Allah, itu semua adalah kelompok-kelompok yang wajib zakat. Pengertiannya ini, Muhsin, bisa berkembang, dulu bisa berbeda dengan sekarang. Saya beri contoh. Dulu orang faham firriqab itu artinya budak-budak. Sekarang kan tidak ada budak lagi. Jadi diartikan apa ini? Nah, kita bisa artikan menurut ulama orang-orang yang terjajah. Dijajah. Ya, ya. Itu perbudakan modern. Nah, Ibnus Sabil. Dulu ditafsirkan Ibnus Sabil orang yang musafir kehabisan bekal. Sekarang di beberapa negara ada yang bangun hotel-hotel. Hotel untuk menampung orang-orang yang butuh, yang dalam perjalanan memerlukan penginaman atau ini. Jadi bisa saja misalnya di masjid dibangunkan guest house, itu dari jatah Ibnus Sabil. Fi sabilillah dulu diartikan peperangan. Sekarang tidak ada peperangan itu, atau hampir dapat dikatakan tidak ada. Sekarang ini peperangannya bukan dengan senjata, dengan pikiran, dengan ide, dengan buku, dengan ilmu. Kalau begitu bisa dibantu itu dari zakat untuk pengembangan ilmu dalam rangka membela ajaran-ajaran agama. Jadi ini bisa diberikan itu semuanya. Ya kan? Yang jelas zakat harta itu tidak bisa diberikan kepada orang yang kita tanggung. Tidak bisa diberikan, saya mau kasih zakat saya buat anak saya. Tidak ada itu. Kalau kepada saudara boleh. Karena saudara bukan tanggungan saya, ya kan? Kepada tetangga boleh, selama dia termasuk dalam kelompok 8 kelompok itu dengan pengembangan pengertiannya. Jadi disesuaikan dengan zaman, Pak Gures. Bisa disitulah peranan tafsir Al-Quran. Ada orang-orang yang terjerumus di lembah kehinaan. Sekarang ini banyak nih terjerumus karena faktor ekonomi. Itu harus dibantu. Ya kan? Jadi bermacam-macam. Saya kira demikian ya. Iya, terima kasih. Ya. Terus ibu-ibu masih ada? Bu, ada Bu. Kalau nggak ada, kalau tidak ada saya ingin jelaskan tadi tentang zakat profesi ya. Zakat profesi. Sebenarnya zakat profesi ini adalah pandangan baru sementara ulama. Dulu masa Nabi tidak dikenal adanya zakat profesi.
Tidak dikenal misalnya hanya ada hal-hal tertentu yang wajib dikeluarkan zakat. Karena ketika itu belum ada profesi seperti profesi kita sekarang. Sekarang ada dokter. Yang mana lebih banyak hasilnya dokter dari petani. Dokter. Dokter. Kira-kira itu dokter atau insinyur atau konsultan tidak perlu dibersihkan dia punya harta. Harta. Perlu? Perlu. Perlu dong. Gitu. Kira-kira dia tidak ingin hartanya berkembang. Pasti kepingin. Pasti kepingin. Kira-kira dia tidak punya rasa peri kemanusiaan, persaudaraan. Iya. Harus ada. Kalau begitu tidak adil dong. Kalau orang hanya punya dapat 85 gram emas, dia sudah wajib keluarkan zakat. Yang ini yang dapat banyak, enggak ini. Ini katakanlah kru di TV ini. Wajib enggak keluarkan zakat? Wajib. Dia punya zakat profesi. Zakat profesi. Nah, hanya persoalannya, ulama beda pendapat. Zakat profesi itu dianalogikan ke zakat harta, atau dianalogikan ke zakat pertanian. Zakat pertanian itu adalah dikeluarkan waktu panen. Waktu panen. Kalau zakat harta itu dikeluarkan setelah setahun. Ya kan? Nah, kalau saya berkata zakat profesi itu saya analogikan ke zakat pertanian, maka begitu dapat honor dan jumlahnya sebanyak batas minimal dari zakat pertanian, dia langsung keluarkan. Ya kan? Karena zakat pertanian. Kalau saya analogikan dengan zakat harta, maka dia kumpul dulu uangnya. Kalau setahun nanti hasilnya itu berlebih dari kebutuhan hidupnya, itulah yang dia keluarkan zakatnya. Kalau mau aman, ini tadi salah satu dari dua. Ikut zakat pertanian, keluarkan 5% dari hasil Anda. Setiap dapat, atau 10% kalau mau keluarkan setiap dapat, aman. Masih banyak tuh, masih 90% tuh. Ya kan? Atau kalau mau zakat, dan itu setiap keluar, dan itu yang begitu, setan tidak ganggu dia. Gangguannya, karena apa? Cuma 15%, tidak terasa. Tapi kalau dikumpul setahun, banyak 12 kali 5% itu kan jadinya, toh? Oh, kebanyakan nih. Udah setan udah datang. Nah, tetapi kalau mau analogikan dengan zakat harta, 2,5% setelah itu tadi. Buat saya kalau ditanya, saya lebih senang keluarkan langsung. Ya kan? Tetapi yang mau keluarkan menganalogikan dengan zakat harta tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada masalah. Oke. Yang penting keluarkan zakatnya. Nah, batasan tadi Pak, batasan berapa persen Pak zakat profesi itu? Nah, itu zakat profesi kalau kita analogikan dengan zakat harta 2,5%. 2,5%. Nah, kalau kita analogikan dengan zakat pertanian, itu ada terbagi dua. Ada pertanian yang disertai dengan usaha keras, itu cuma 5%. Ada zakat pertanian, sudah ada irigasinya, sudah nyaman, itu yang 10%. Nah, jadi kita lihatlah ini nanti. Ya kan? Zakat profesi ini. Itu zakat profesi. Keluarkan dari situ. Tergantung keringat lah Pak Kures ya. Tergantung keringat kira-kira. Kalau keringatnya banyak, Tuhan juga mengampuni 5% aja. Kalau dapat durian runtuh, nah itu. Ada sebagian orang, saya akan keluarkan zakatnya 10-20%. Barangkali nanti perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Kures setelah ini. Baik pemirsa di rumah dan jamaah di studio, kita masih tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang